Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Imam Bukhari MPDI dan Ibu Yeni Kartikawati MSI selaku dosen pembimbing saya dalam menjalankan tugas akhir ini, yang telah banyak memberikan arahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Dan yang tak lupa pula yang saya sayangi kedua orang tua saya yang telah memberikan semangat dan doa untuk saya menjalankan segala tugas akhir ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erike Devliana Finuri dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dalam bentuk proposal yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Etika Bisnis Islam terhadap Kinerja Bisnis UMKM. Studi kasus pada pelaku UMKM di sekitar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Dalam pemaparan ujian proposal ini akan ada 3 poin yang saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang terakhir ada metodologi penelitian. Poin pertama, pendahuluan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perekonomian yang ada di Indonesia terjangkau banyak usaha kecil, menengah, dan mikro yang selamat dari dampak krisis. Dampak krisis inilah yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun dengan adanya usaha kecil, menengah, dan mikro yang biasa kita sebut dengan UMKM dapat menyelamatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Berartinya peran UMKM dalam perekonomian dapat dilihat dari banyaknya jumlah usaha baik mikro maupun kecil menengah yang ada di Indonesia. Dengan banyaknya UMKM dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan berbagai pelayanan ekonomi untuk masyarakat. Salah satu daerah yang banyak dengan UMKM adalah daerah Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, tepatnya di sekitar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Perkembangan UMKM yang ada di sekitar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong ini masih dalam tahap awal mencapai tujuan yang signifikan. Ada beberapa fenomena yang menarik yang teliti temukan, seperti salah satunya terkait tentang pengetahuan keuangan dan nilai-nilai bisnis Islamnya. Pengetahuan keuangan dan etika bisnis Islam adalah termasuk faktor yang menyebabkan efisien tidaknya berjalannya suatu usaha. Cara yang cukup efektif untuk mencapai tujuan yaitu memulai bisnis dengan baik. Pembisnis harus sanggup menetapkan keputusan dengan baik dan benar agar usahanya mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Oleh karena itu, agar dapat menetapkan keputusan dengan efektif dan efisien, menguasai ilmu pengelolaan keuangan yang baik dan benar atau biasa kita sebut dengan literasi keuangan harus dimiliki oleh para pengusaha, oleh para pelaku usaha agar dapat menjalankan bisnis dengan baik, dengan memberikan keuntungan yang sangat maksimal kepada usahanya. Selain pentingnya literasi keuangan, nilai-nilai bisnis Islam juga perlu diimplementasikan oleh para pelaku usaha UMKM karena etika bisnis Islam itu sangat berperan penting dalam proses berjalannya usaha. Berdasarkan dengan Quran dan hadis yang pada dasarnya adalah sebagai pedoman umat Islam. Dengan hal ini, peneliti ingin mengkaji lebih jauh lagi tentang bagaimana pengaruh literasi keuangan dan etika bisnis Islam dalam kinerja bisnis terhadap kinerja bisnis UMKM yang ada di sekitar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Baik, untuk selanjutnya dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama ada Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Dukungan Pemerintah dan Fintech Syariah Terhadap Keberlanjutan UMKM. Penelitian ini menghasilkan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM.
Untuk yang kedua ada Astuti N dan Wida Stuti A tahun 2020 dengan judul Pengaruh Faktor Psikososial Terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peran Literasi Keuangan sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini menghasilkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Untuk yang ketiga ada Sumita tahun 2022 dengan judul Pengaruh Etika Bisnis Islam, Inovasi Produk dan Kualitas Produk Terhadap Kinerja Pemasaran UMKM Hijab Kalimantan. Penelitian ini menghasilkan bahwa etika bisnis Islam berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM Hijab Kalimantan. Untuk yang keempat ada Riana IR dan Nafiati tahun 2021 dengan judul Pengaruh Persepsi Etika Bisnis Islam, Persepsi Kualitas Produk, dan Persepsi Kualitas Pelayanan terhadap tingkat penjualan UMKM Kota Yogyakarta. Penelitian ini menghasilkan bahwa etika bisnis Islam tidak berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Yang terakhir ada Reza Atik Indah dan Husna Musyafa pada tahun 2023 dengan judulnya Pengaruh Literasi Keuangan dan Etika Bisnis Islam Terhadap Kinerja Bisnis UMKM di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menghasilkan bahwa literasi keuangan dan etika bisnis Islam menghasilkan pengaruh yang positif terhadap kinerja bisnis UMKM yang berada di Kabupaten Jepara. Untuk poin yang kedua ada kajian teori. Dalam penelitian ini kajian teori yang pertama adalah literasi keuangan. Menurut M. Sari tahun 2019, literasi keuangan adalah keahlian individu dalam menerapkan manajemen keuangan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang biasa digunakan dalam memutuskan dengan mempertimbangkan dampak yang bisa ditimbulkan. Yang kedua ada etika bisnis Islam. Menurut Faradiska dan Astuti tahun 2019, etika bisnis Islam adalah bagian terstruktur pada kegiatan bisnis yang dijalankan oleh para pembisnis. Permasalahan etika dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berjalan adalah dasar kokoh yang wajib dimiliki dan akan ditentukan oleh para pelaku bisnis dalam menetapkan tindakan dan perilaku apa yang akan mereka ambil dalam bisnisnya. Untuk yang ketiga, kinerja bisnis. Menurut Mutegun, Jeru dan Ongesa tahun 2015 mengatakan bahwa kinerja bisnis dalam UMKM adalah peran atau tanggung jawab pribadinya di perusahaan dalam batas waktu yang sudah ditentukan dan dikaitkan dengan beberapa ukuran atau standar nilai perusahaan dengan melihat hasil dari kerja yang telah dicapai individu di perusahaan tempat individu tersebut bekerja. Untuk poin yang terakhir ada metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dan dengan pengumpulan data, yaitu dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan langsung dari responden tentang topik yang akan diteliti. Untuk data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti penelitian terdahulu yang memberikan konteks dan dukungan tambahan untuk menganalisis. Dalam proses pengambilan sampel, teknik probability sampling yang digunakan. Teknik probability sampling ini digunakan untuk memastikan representativitas dan validitas sampel yang akan diambil. Peneliti menyebarkan kuesioner menggunakan skala Likert sebanyak 60 dan diperoleh kembali 40 saja. Jadi 40 sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul, dilakukan teknik analisis data, yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat statistik yaitu SPSS versi 23. Dengan memanfaatkan alat statistik ini, peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis hubungan kompleks antara variabel-variabel yang dipilih. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan mendalam tentang hubungan antar variabel dalam konteks penelitian kuantitatif. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan dalam presentasi ujian proposal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.